kerja paksa maneh. Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya sungguh tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu hari di markas TKR. Saya merasa heran. Mengapa Anda merasa heran? Sebenarnya Belanda mau apa di sini? Sesungguhnya sumber daya alam yang melimpah. Benar, tapi mereka sudah lebih dari 3,5 abad menjajah kita. Apa yang kurang dari mereka? Sekarang mereka ingin menjajah kita lagi. Mereka ini harus tetap dipertahankan. Jangan sampai andai kata-kata itu terjadi. Oh ya, kemarin saya dapat berita bahwa perlawanan sudah dimulai. Sisi Belanda dan Inca sudah di Pulau Jawa. Tiba-tiba Jenderal Battle dan Ajudan Richard datang ke tempat di mana tawanan Jepang dipenjara. Siapa kalian? Saya Jenderal Battle dari pihak Belanda bermaksud ingin membebaskan para tawanan Jepang yang kalian tahan. Kami berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia lagi. Baiklah. Akhirnya penjaga tawanan membebaskan tawanan tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang prajurit bernama Uni membawa kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada keperluan apa Bu Ani kemari? Saya baru saja mendapat kabar bahwa Belanda dan Inggris datang menggalang Belanda. Lalu, Mereka datang untuk membunuh saya dengan Jepang. Mereka juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan rakyat Indonesia, namun mereka melanggar janjinya. memang terlalu mereka. Berjanji tapi diingkari. Kalau begitu kita pergi ke Magelang untuk melakukan pengawasan di sana sebelum mereka bertindak lebih jauh. Diwan, kamu saya tunjuk untuk menjadi pemimpin pasukan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Kamu kenapa? Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu pasti mikirin suami kamu ya? Iya, aku mikirin suami aku. Aku takut suami aku gugur di medan perang. Tenang saja, suamimu pasti akan selamat kok. Pasukan TKR sudah merancang strategi yang matang. Negara kita pasti akan merdeka. Kita doakan saja suamimu dan pasukan TKR agar mereka selamat. Makasih ya teman-teman. Sama-sama. Tentara-tentara Jepang sedang beristirahat termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka sudah dipantau oleh TKR. Kolonel Isdiman yang mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda segera mengomandoi pasukan TKR untuk menyerang demi mempertahankan kemerdekaan dari siasat buruk Belanda dan Nica. Kita berjalan dengan lancar. Sekarang kita punya pasukan tambahan dari pihak tawanan. Ide komandan sungguh brilian. Pribumi di sini sangat mudah sekali untuk kita bohongi. Tapi kita harus tetap waspada. Jangan sampai pribumi-pribumi itu mengetahui rencana kita. Jadi kalian berdua, mari. Bagaimana keadaan markas sekarang? Apakah aman? Dulu masih aman. Komandan kita serang lari. Kurang ajar para pribumi. Semuanya bergerak. Kita sudah dikepung. Pasukan Belanda dan Nica lari dari markas. Markas diduduki oleh pasukan TKR. Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa, namun di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan. Pimpinan TKR Letnan Kolonel Isdiman gugur tertembak. TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Mengenai Pak Isdiman untuk memimpin perang ini. Strategi apa yang akan kalian lakukan? Dalam hal seperti ini, ditambah lagi Ambarawa dikelilingi bebatuan, sangat mudah untuk kita mengepung Belanda. Tambah hal ini sudah menjadi makanan sehari-hari pasukan TKR. Jadi oleh karena itu mari kita kepung Belanda agar mereka mundur dan kita sebut strategi ini strategi Supiturang. Strategi yang sangat bagus kita lakukan besok subuh saat mereka sedang lengah. Siap laksanakan. Letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 4.30. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Desingan peluru meriuhkan suasana, ditambah lemparan granat yang bertubi-tubi.
Belanda dan Nica semakin terdesak dan mundur. Ambarawa berhasil dibebaskan. Mulai saat itu peristiwa tersebut dinamakan Palagan Ambarawa dan tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri.